Jejak digital dan aib Fadlizon makin dibongkar netizen. Fadlizon tidak bisa mengelak. Ada rekam jejak digital, ada rekam jejak panjang bahwa dia pernah bersuara selalu miring terhadap penumpasan terorisme. Termasuk dia ternyata menyumbang kelompok-kelompok teroris seperti HASI yang memang aktif mengirimkan para martirnya ke Suriah. Menurut informasi, Hilal Ahmar dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh PBB pada Maret 2015. Sementara Fadlizon menyumbang Hilal Ahmar pada Mei 2015. Sebagai wakil ketua DPR, gak mungkin Fadli gak tahu informasi itu. Jadi, Fadli memang sengaja mendanai gerakan teroris. Bagi Eko, segenap fakta itu menunjukkan adanya keterkaitan Fadli dengan HASI, Dimas, dan mungkin Dr. Sunardi yang semua diduga berada dalam satu jaringan terorisme. Fadlizon yang penuh kontroversi. Memang demokrasi membutuhkan kontroversi. Ya kan? Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau. Saya kira soal Fadlizon itu hanya berhenti sampai tadi malam ya. Saya bayangkan dia akan mengerahkan para buzzer untuk mengcounter tagar Fadlizon jubir bokep agar segera hilang dari trending topik Twitter. Saya juga mengantisipasi adanya pernyataan dari Fadlizon yang akan menyalahkan admin yang menghandle akun medsosnya, lalu menyatakan sudah memecat admin itu karena nge-like cuitannya berisi video porno. Tapi ternyata tagar yang mencemooh insiden video porno itu malah bertambah jumlahnya dan terus bertahan hingga dini hari. Seorang teman mengirimkan screenshot trending topik Indonesia pada pukul 1:38 dini hari. Seakan Fadlizon ini kena gelombang tsunami ya dan tidak berdaya untuk melawannya. Kalau pagi ini sih tagar-tagar itu sudah tidak ada. Namun untuk sudah bertahan berjam-jam mengalahkan tagar-tagar K-pop dan itu merupakan prestasi yang luar biasa. Itu baru tagar. Gelombang tsunami masih berdatangan, bukan hanya tagar. Namun, jejak-jejak digital yang dibongkar para netizen. Kok bisa dapet ya ini para netizen? Seperti kata Ferdinand Hutahian dalam cuitannya kepada Fadlizon pagi ini, siap membantai juga siap dibantai. Sesudah bertahun-tahun membantai, tiba saatnya Fadlizon yang dibantai habis-habisan hingga tak mampu bersuara lagi. Tak mampu ngeles, tak mampu menyalahkan orang lain. Dia pun meniru strategi Anies ketika sedang disalahkan ramai-ramai dan tidak bisa membantai, yakni diam saja. Tapi cara ini ya tidak akan dapat menahan gelombang tsunami yang terus datang. Ada 3 gelombang yang sedang menerpa Fadlizon. Pertama, terbongkar bahwa ketika tagar Fadlizon jubir bokep sedang trending, banyak netizen yang diblokir oleh Fadlizon sehingga tidak lagi bisa membaca cuitan-cuitannya. Soal ini bahkan sudah jadi berita di media. Seperti dilansir dari sindonews.com, diberitakan bahwa sejumlah netizen diblokir oleh Fadlizon sehingga para netizen ini menyebut Fadlizon itu anti kritik. Kok saya diblokir, Pak? Kok tiap ada kritik dibungkam bukan ditimbang @Fadlizon #Fadlizon jubir bokep. Tweet akun dari tweet satira. Betul sekali, pemblokiran akun netizen oleh seorang wakil rakyat adalah bentuk kelakuan anti kritik. Fadlizon adalah wakil semua rakyat yang digaji dengan duit rakyat. Dia harus bekerja untuk semua rakyat, tidak hanya sohib-sohibnya sendiri dan FPI. Kelakuan memblokir akun netizen sama saja dengan membungkam rakyat. Belagak menuduh pemerintah Presiden Jokowi anti kritik. Ketika dia sendiri yang kena, malah menjilat ludah sendiri. Tidak salah kan perkataan netizen itu? Yang kedua, netizen juga membongkar pernyataan Fadli pada tahun 2017 yang menyebut bahwa dia sendiri yang main Twitter. Dilansir dari kompas.com, dalam artikel berita yang dirilis pada bulan Desember 2017 lalu mengulas soal layar super besar yang dipasang Fadlizon di ruang kerjanya di Senayan untuk memantau dan menjalankan aktivitasnya di media sosial, khususnya Twitter. Ia mengaku mengoperasikan sendiri akun Twitternya. Saya yang kontrol, iya dong, masa orang lain, kata Fadli. Hanya sesekali Fadli menyerahkan kepada admin, terutama terkait dengan rilis pemberitaan dan mengunggahnya ke Twitter. Fadli juga mengaku lebih nyaman nge-tweet melalui layar besar itu, terutama saat memantau isu politik. Ada Jokowi, kami pantau juga ya. Hahaha, ini hebat, ini juga canggih lah. Pak Fahri juga aktif katanya. Jadi Fadlizon ini susah ngeles dan menyalahkan adminnya kan? Ya, dia kan selalu memantau di layar super besar itu. Ya, mau ngeles gimana lagi, Zon?
Ketiga, ini netizen plus 62 hebat bener ya. Dapet aja berita di tahun 2011. Di dalam berita yang dilansir republika.co.id dikutip pernyataan Munarman dari FPI. Yap, the one and only Munarman of FPI. Munarman menyatakan bahwa anggota DPR yang terbukti dengan sengaja menyaksikan video porno agar mundur dari jabatannya. Di Amerika Serikat, kasus seperti ini, anggota dewan yang membuka video porno pernah terjadi dan akhirnya sang anggota mundur. Ini bisa dilakukan oleh anggota DPR, kata Munarman. Hal ini menanggapi anggota DPR dari fraksi PKS, Arifinto, yang waktu itu ketahuan menonton video porno di gadgetnya saat sidang paripurna. Akhirnya, Arifinto mengundurkan diri dari jabatan anggota DPR sebagai bentuk tanggung jawab atas skandal yang mencoreng nama PKS. Nah, tidak perlu bersusah payah untuk mencari bukti bahwa akun Fadlizon nonton video porno. Sudah ada di Twitter kok. Disediakan oleh para netizen. Jadi selama ini Fadlizon itu selalu membela FPI seakan akhlak mereka yang paling baik di dunia akhirat. Ternyata kelakuan Fadlizon itu tak berakhlak. Apakah FPI akan menuntut Fadlizon mundur sebagai anggota DPR? Kalau tidak, FPI seperti menjilat ludah sendiri dong. Nggak konsisten. Apakah FPI mau dibela oleh anggota DPR yang menonton video porno? Mau tetap kering dan aman atau ikutan basah kena gelombang tsunami? Bingung kan? Ya, selalu begitu. Fadlizon membuat kualifikasi. Dia juga memberikan klarifikasi atas like akun Twitternya pada postingan akun porno. Melalui akun Twitter Fadlizon pada Kamis, dia mengatakan bahwa dirinya bersama tim sudah mengecek hal itu. Menurutnya, kemungkinan ada kelalaian staf ketika memblokir situs tak senonoh hingga akhirnya mengklik like dalam situs itu. Saya dan tim admin itu sudah cek keanehan akun Twitter ini kemarin. Sudah dipastikan tak pernah like situs tak senonoh yang Anda selalu blokir. Mungkin saja ada kelalaian dari staf ketika blokir ya. Sudah saya tegur dan evaluasi, tulisnya. Selain itu, Fadli juga curiga ada upaya peretasan. Pasalnya, tim admin menerima beberapa notifikasi upaya login menggunakan perangkat lain. Namun, rupanya warganya tidak percaya dengan klarifikasi itu. Beberapa akun juga membalas dengan tangkapan layar berita tahun 2017. Tapi kan, bapak sendiri yang bilang ya, kalau itu bapaknya yang kontrol sendiri bukan admin, kata Nur Anam. Ada pula yang memberikan saran agar kejadian serupa tak terulang. Menurut akun Ayu Sekar, Fadlizon harusnya menggunakan jempol kiri apabila hendak melihat konten akun porno. Semangat Pak, lain kali kalau stalking akun 18+, diusahakan pakai jempol kiri saja ya. Karena sudah terbukti aman stalking hingga ke akar-akar. Jempol kiri scrolling, tangan sebelah kanan terserah deh. Mau bapak pakai apa? Kata si Ayu Sekar kepada klarifikasi Fadli. Selain itu ada juga yang menyemangati Fadli untuk tidak patah semangat. Jangan patah semangat orang Om Zon. Lain kali usahain tanpa jejak ya. Semangat, kata Rahmailin Duhan.